mudah-mudahan begitu. Terus nanti untuk pertanyaan pemahaman, pertanyaannya lanjutan. Misalnya diberikan suatu fenomena, sebutlah orang di dalam bus. Pada saat busnya berhenti mendadak, penumpangnya terhentak ke depan. Nah, itu disuruh menjelaskan apakah itu memenuhi hukum 1 Newton apa tidak. Nah, menjelaskan. Di situ sudah mulai levelnya di atas. Sudah harus paham dulu hukum 1 Newtonnya, baru bisa menjelaskan itu. Naik lagi sampai di level C6, mengkreasi. Nah, soal pemahaman konsep itu tidak sekedar hanya tahu tentang teori, fakta, hukum, prinsip, dan lain-lain produk sains atau produk fisika. Tapi harus juga bisa menjelaskan, menghubungkan keterkaitan yang simpel-simpel masih. Nah, memang kemarin tidak hanya pemahaman konsep saja ya, ada juga levelnya yang tinggi yang saya masukkan seperti analisis. Jadi level pemahamannya lebih tinggi lagi, namanya di level C4 itu menganalisis. Misalnya periode atau frekuensi osilasi batang yang titiknya tidak lagi berada di ujung. Ingat ingat konsepnya apa yang dipakai. Ada hukum Newton untuk gerak rotasi di situ. Terus ingat tentang gaya-gaya yang bekerja pada benda. Terus pemahamannya, menggunakan persamaan hukumnya, memasukkan gaya-gaya mana saja yang dimasukkan untuk gaya pemuli, terus momen torsinya yang mana. Nah, nanti dari satu konsep kaitkan lagi dengan gerak melingkar, ada hubungan antara alfa dengan A. Jadi ada ingatan di situ yang dipakai terkait konsep-konsepnya, terus ada pemahaman yang mana dipakai kapan, yang mana dipakai kapan, terus menggabungkan antara 2 atau lebih konsep, itu sudah pertama memecah dulu ya, kita pakai hukum ini untuk sigma F-nya, terus nanti hubungan gerak melingkarnya ini. Itu kita udah analisis, itu udah namanya. Kita men-split dulu, mana konsep gerak rotasinya, mana konsep gaya pemulihnya, terus kita pecah, nanti kita langsung kaitkan. Itu sudah levelnya sudah dianalisis. Jadi dengan cara itu, kalaupun kalian buka internet, ya harus mikir kan gitu. Harus berpikir, nggak hanya bisa pakai gitu aja. Nah, mungkin ada saran nggak dari kalian terkait pengalaman kemarin? Saya kan sebenarnya kita itu kan, kalian juga mestinya harus juga mempelajari itu. Bagaimana nanti kalau menjadi guru mendesain soal yang siswanya ini bisa bekerja, kita bisa mengukur kemampuan siswa itu secara fair. Mencegah siswa melakukan tindakan yang tidak semestinya. Atau apa yang masih kurang dari tes seperti itu? Dengan kondisi pandemi begini, dengan segala macam tools yang kita punya. Mungkin ada alat tes lain ya, kayak banyak sih sebenarnya, kayak Quizzes, kayak Kahoot gitu. Cuma karena itu aplikasi terpisah, kalau saya di Moodle itu simpanannya rapi. Nanti tahun depan saya ngajar mata kuliah yang sejenis, saya bisa mencarinya dengan mudah. Semuanya udah tersusun. Oh, ini kuisnya bisa tinggal copy saja. Nanti tinggal disesuaikan lagi mana yang kira-kira perlu atau ditambah atau dikurang dan lain-lain. Ada ini terkait kuis kemarin dari sisi kalian sebagai mahasiswa yang mengerjakan. Mungkin bisa jadi input buat saya untuk saya pertimbangkan.
Nggak ada? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Waktunya memang segitu ya, Pak? Waktunya ya. Ya itu. Kalau waktunya diperlama, kalian nanti semakin mudah untuk kerjasamanya. Ya, itu juga saya dalam rangka meminimalisir komunikasi antar kalian. Jadi waktunya itu manfaatkan untuk mikir sendiri. Tapi baru baca soal udah habis Pak waktunya. Masa sih? Itu soalnya kan berapa? 20, waktunya 20 menit. Satu soal 1 menit loh. Untuk soal yang sifatnya, kan hitungannya kemarin nggak banyak kan? Hanya memahami persamaan saja. Iya, Pak. Membandingkan. Jadi kalian hanya perlu ingat persamaannya apa untuk mencari periode. Misalnya batang. Misalnya bandul. Periode bandul itu persamaannya apa? Set buat. Terus kalau dua jenis bandul, talinya panjangnya berbeda, terus gimana ini? Terus yang saya tanya, bukan periode, tapi banyaknya osilasi yang dihasilkan dalam satu waktu yang sama itu maksudnya apa? Oh, itu sejenis dengan apa misalnya? Frekuensi. Oh, kalau frekuensi berarti gimana? Nah, kan iya, kayak gitu nggak akan ada di internet ya. Nggak ada, Pak. Internet kalian useless. Tapi kan masih bisa minimal ingat kalau lupa rumusnya. Oh, walaupun kemarin kita sudah pelajari, dapat faktor-faktor yang mempengaruhi periode osilasi pada bandul. Tapi itu periode T sama dengan akar 2pi akar L per D. Yang saya tanyakan itu bentuk lain, bukan periode. Ada yang saya ubah. Menanyakan banyaknya ayunan dalam waktu yang sama. Itu sebenarnya kalian harus paham konsep yang namanya periode itu apa, frekuensi itu apa. Oke. Untuk ulasan nanti jam 5 waktunya ya akan sama, apalagi ngulang. Harusnya disingkat lagi ya. Tapi enggak lah, saya kasih tetap sama 20 menit, 20 soal. Soalnya mirip dengan itu, sejenis. Saya akan modif. Jadi kalaupun kalian bisa, bukan karena kalian hafal, tapi kalian memang nalarnya jalan. Pemahamannya jalan. Penalarannya jalan. Oke. Materi hari ini adalah tentang lanjutan gelombang. Oh, kemarin kalian nonton video rekaman ya? Iya, Pak, ngerangkum. Iya, Pak. Gimana? Dengan video rekaman begitu nggak terang nggak sih tulisannya? Atau yang tampil? Terang kok, Pak. Jelas. Terang kok, Pak, jelas. Jelas. Oke. Saya ulas dulu sekarang. Ingatan dulu ya, saya mau recall dulu. Jadi persamaan gelombang berjalan itu bentuknya merupakan persamaan apa? Saya tanya dulu. Persamaan gelombang berjalan itu sebetulnya ada persamaan untuk apa? Persamaan simpangan bukan ya, Pak? Iya, persamaan simpangan, Tiara. Tapi simpangan siapa, Tiara? Simpangan pegas, Pak. Ini kan gelombang. Oh, maksudnya sumber gitu, sumber getaran atau sumber osilasi gitu? Iya, Pak. Bisa, tapi bukan, itu belum komprehensif. Yang lain, jadi itu persamaan simpangan, tapi simpangan siapa? Itu menjawab, Pak. Ya. Simpangan getaran dari gelombang tersebut ya, Pak? Simpangan getaran dari gelombang tersebut. Nah, itu sama aja dengan punya Tiara itu, simpangan getaran dari gelombang. Maksudnya getaran sumber ya.
Halo? Ada alternatif jawaban? Misalnya ini sebuah tali diberikan osilasi di salah satu ujung ini sebagai sumber getaran. Kemudian ada tali yang mengikat ujung sumber getaran itu yang terikat pada sumber getaran sehingga nanti getarannya akan merambat di sepanjang tali yang kita sebut sebagai gelombang pada tali. Ini saya play dengan slow motion aja. Ini osilasinya naik turun terjadi no end aja ya, biar nggak ada efek pantulan. Gitu. Nah, yang namanya persamaan gelombang berjalan atau persamaan gelombang fungsi gelombang harmonik, nama lainnya kalau di buku Tipler nyebutnya harmonic wave function, itu tidak lain adalah persamaan simpangan. Lihat variabelnya di dalam persamaan simpangan itu. Y adalah A cos Omega T dikurang KX min KX. minus KX. Variabelnya di dalam fungsi Y itu apa saja atau apa? Ya Pak. X dan dan T. T. Bedanya kalau fungsi simpangan gerak harmonik apa dengan gelombang berjalan itu? Apa bedanya? Beda fungsinya. Izin jawab nggak ada ininya Pak, K sama X-nya itu. Iya, ada variabel X di dalam gelombang berjalan. X itu kemarin apa di penjelasan di video saya tuh? Jarak. Jarak apa? Posisi ya, lebih tepatnya ya adalah posisi. Posisi siapa? Posisi siapa? Simpangan bukan sifat simpangan. Posisi dari Titik awal mulai 0 itu sampai ke suatu titik gitu Pak. iya. Posisi dari suatu titik tinjauan maksudnya. Iya Pak. Misalnya dalam contoh di video kemarin itu titik P. Jadi titik P itu adalah sembarang titik di sepanjang Di sepanjang garis di sepanjang medium di mana gelombangnya merambat. Misal nih, saya restart nih lurus, ini kan belum ada gelombang nih. Kalau ini titik, kursor saya kelihatan ya? terlihat Pak. Kalau titik tali warna hijau ujung ini adalah sebagai titik 0, titik sebagai acuan, referensi, maka sembarang titik yang lain ini kan jaraknya X-nya tertentu nih. Misalnya, hijau yang kedua ini saya sebut sebagai X1. Hijau yang ketiga
X2, yang keempat X3, dan seterusnya. Misalnya ini titik ini, berapa simpangan titik ini? Titik yang di kursor saya ini, simpangannya ya, pertama kita harus tahu dulu X-nya berapa dia terhadap si titik asal. Sebutlah jaraknya X secara umum, X. Maka di titik tinjauan tadi, titik P tadi, persamaan simpangannya, itu ya persamaan simpangan gelombang berjalan tadi itu, yaitu Y A cos omega T minus KX. Terus kalau yang titik asal ini berapa sih persamaan simpangannya bagaimana? Ada yang tahu coba? Nih, yang tempat kursor saya, persamaan simpangannya berapa? A cos delta T aja, Pak. A cos Delta Omega T. omega T. ya, A cos omega T itu aja. Jadi nggak ada lagi fungsi karena X-nya 0 kan? Iya, X-nya Pak. 0. X-nya 0. Jadi substitusi ke persamaan umum, persamaan gelombang berjalan itu dengan X-nya 0. Udah ketemulah yang namanya persamaan simpangannya. Jadi yang titik asal ini itu persamaan simpangannya adalah Y sama dengan A cos. Misalnya fungsi awalnya fungsi cos ya. Boleh cos, boleh sin, tergantung delta atau fase awalnya. Y adalah A cos omega T. Maka titik yang lain yang jaraknya X dari titik sumber tadi, titik asal tadi, yang jaraknya X, maka simpangannya adalah Y sama dengan A cos omega T minus KX. Nah, jadi persamaan gelombang berjalan itu tidak lain adalah persamaan simpangan dari sembarang titik di sepanjang gelombang. Persamaan simpangan. Oh, berarti kalau begitu titik-titik ini dia tidak, berarti dia bergerak harmonis juga, enggak sih? Coba lihat. Titik hijau yang kedua ini. Gerak dia gimana sih? Titik hijau ini coba kalian amati gerak dia. Apakah kanan kiri, atas bawah, maju mundur, depan belakang, miring-miring atau gimana? Bergerak naik turun. Atas bawah, Pak. Pak, ke lembah ke Naik bukit turun. gitu. Jenis geraknya apa namanya ini? Kalau bergerak Bawah, begini, apa? Kalau bergeraknya begini kita sebut apa? Yang hijau ini, titik hijau ini. Nama geraknya? Gerak harmonis sederhana ya, Pak? Iya, gerak harmonis sederhana, GHS. Bagaimana titik-titik yang lain? Apakah berperilaku yang sama? Sama, Pak. Semuanya sama. Semuanya sama. Jadi, setiap titik di sepanjang gelombang itu melakukan Gerak harmonis sederhana. gerak harmonis sederhana, tapi mereka semuanya tidak kompak, tidak barengan naik, turun gitu. Tapi ada yang duluan, ada yang belakangan nyusul, ada yang sedikit. Jadi semua membentuk pola yang lemah gemulai seperti gelombang itu ya. Nah, itu mengapa begitu? Itu yang kita sebut sebagai perbedaan fase gelombang atau perbedaan fase antara titik-titik di sepanjang gelombang. Nah, coba lihat. Ini lihat nih, dua titik hijau ini, hijau nomor 2 dari kiri, dan hijau nomor 5. Coba perhatikan antara dua hijau nomor 2, sudah ketemu? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Dengan nomor 5. Geraknya perhatikan, sama simpangannya. Posisinya lihat, bagaimana posisi keduanya dibandingkan, terus arah geraknya gimana setiap saat. Coba saya gerakkan ini, saya jalankan. Ini dengan ini lihat. geraknya sama, Pak. Sama, Pak. Apanya yang Pak. sama? Apanya yang sama? Geraknya Naik, Pak, gerak naik turunnya itu, Pak. Waktu di lembah dia di lembah, waktu di bukit dia di bukit. lembah. Waktu naik
kedua-duanya naik, waktu turun kedua-duanya turun. Iya, Pak. Iya, Ya, Pak. Pak. Waktu mencapai puncak apakah barengan? Waktu mencapai nol apakah barengan? Nah, Barengan. ini di Bareng, puncak bareng juga. Sekarang yang di nol lewat ya. Nah, di nol Bareng juga. juga. Bareng Iya, juga. Pak. Bareng, Pak. Juga. Jadi kalau bahasa sederhananya boleh kita bilang kedua titik ini dan ini, mereka ini seirama geraknya ya, Iya, Pak. berbarengan geraknya. Bahasa sederhananya gitu, berbarengan. Pada saat dua-duanya naik, pada saat geraknya naik, kedua-duanya naik. Pada saat turun, keduanya turun. Pada saat salah satu mencapai titik maksimum, yang lain juga mencapai titik maksimum. Pada saat yang satunya mencapai 0, yang lain juga 0. Mereka bareng. Nah, dua titik ini, dan mungkin banyak, bukan mungkin, dan banyak titik-titik yang lain, ini adalah contoh dua titik yang gerakannya seirama atau kita sebut sefase. Bahasa fisikanya istilahnya sefase, satu fase. Satu fase, satu keadaan gerak yang sama. Keadaan gerak yang sama itu arah geraknya sama, simpangannya sama. Sama. Ya, jadi dua titik ini sefase. Sefase itu artinya keadaan geraknya sama. Keadaan gerak yang dimaksud itu adalah arah simpangannya dan nilai simpangannya setiap saat selalu sama. Arah geraknya dan besar simpangannya setiap saat selalu sama. Ya, kalau bahasanya lebih sederhana lagi, itu adalah posisinya. Karena posisi itu kan vektor. Posisi itu vektor. Sudah ada arah di situ, sudah ada nilai di situ. Jadi posisinya setiap saat selalu sama. Vektor posisinya setiap saat selalu sama antara dua titik ini. Coba diulangi siapa yang bisa. Jadi yang dimaksud dua titik yang sefase itu yang bagaimana? Dua titik kalau mereka kita sebut sebagai satu fase itu apabila apa? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan langsung aja. Satu fase itu satu keadaan gerak yang sama, maupun itu arah gerak yang sama maupun arah simpangan yang sama. Ya, satu keadaan gerak yang sama, yaitu arah gerak dan simpangannya sama setiap saat. Kalau begitu ada nggak titik lain yang kira-kira fasenya ini berlawanan? Kalau satunya naik, satunya turun. Kalau satunya turun, satunya naik. Gitu. Jadi gini, ada nggak kira-kira? Kalau ketemu titik yang Ada, Pak. Ada, Pak. misalnya ini titik ini dengan titik mana yang kira-kira nanti akan berbeda arah geraknya? Nomor 6, Pak. Titik nomor 6 Titik beda. 6, Pak. Titik 6, Pak. Beda. 2 dengan 6. 2 dengan 6. Oh, yang ini. Ini. Oh, bawah iya, Pak. Yang bawah itu. 2 sama 4, Iya, Pak. Ntar dulu. Pastikan dulu. Antara ini dengan ini gitu. Oh, antara ini dengan ini. 2 sama 4 kayaknya, Pak. 2, ini 2. 2 sama Ini 4. Iya. Oke. 2 sama 4 ini, tapi dari sini aja udah kelihatan. Kalau ini simpangannya 0, ini simpangannya positif. Terus, nah ini suatu ketika simpangannya sama-sama positif nih. Oh iya. Tapi arah geraknya beda sebentar. Beda dia, satu turun, satu naik. Tapi ada saat mereka sama-sama naik barengan ini. Sekarang sedikit ini, saya maju sedikit ini, geraknya naik dikit. Kelihatan kan naik kan, sama-sama naik. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Iya. Pak. Jadi dia itu nggak pasti itu. Suatu ketika, walaupun hanya di sampel waktu yang sedikit, kadang dia naik barengan, kadang dia berlawanan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan titik yang ini. Titik ini 2 sama ini. Ini yang ini ya, lihat ini. Nah, ini nggak bisa ditandai sih soalnya. Kelihatan kok, Pak. Atau coba amplitudenya saya ubah.
supaya nanti ketemu yang biru. Nggak bisa di sini ya, malah rusak jadinya. Berapa tadi amplitudenya itu ya, standarnya ya? 0,75 tadi, Pak. 0,75 ya? Oke, makasih. Iya, Pak. Ini aja nih, lihat titik ini, saya taruh kursor saya biar di sini. Ini, di sini. Nanti lihat gerak dia gimana setiap saat. 1, 2, 3. Nih, yang ini. Coba bandingkan. Pada saat hijau mencapai titik maksimum, yang merah mencapai apa? Mencapai titik 0 ya, Pak. Nah, saya stop aja ya, coba ya. Mencapai minimum, Pak. Oh, ini belum maksimum dia. Nah, ini nih. Ini maksimum. Yang merah tadi ini nomor berapa dari sini? 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 5 ya. Merah nomor 5 dari hijau yang kiri. Ini dia di minimum nih. Iya, Pak, minimum. Sekarang coba lihat, saya jalanin pelan-pelan aja. Pada saat geraknya yang biru ini, yang hijau ini ke bawah, ini naik sekarang, coba. Naik pelan-pelan. Sampai akhirnya mereka dua-duanya mencapai nol. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5. 0 juga kan? Iya, Pak. Ya, Nah, Pak. sekarang ini turun, yang ini naik sekarang. Terus sampai di puncak. Ini lewat sedikit tadi. Ini di minimum, ini di maksimum. Ya, jadi dua titik itu kalau satunya naik, satunya turun. Satunya naik, satunya turun. Kalau satunya di titik atas, satunya titik bawah. Mereka hanya sama di titik 0 saja. Tapi pada saat di titik 0 itu beda arah gerak. Yang satunya mau turun, satunya mau naik. Atau yang satunya mau naik, satunya mau turun. Jadi hanya terjadi kesamaan simpangan sekali di titik 0, itu pun arah geraknya beda. Satunya mau turun, yang ini mau naik. Gitu. Nah, dua titik ini dengan ini itu selalu berlawanan posisinya. Lihat posisinya. Pada saat ini negatif, ini positif. Arah geraknya juga selalu berlawanan, arah geraknya. Arah gerak itu berarti sama dengan vektor. Ya. Kemana arah gerak suatu benda, kesitulah arah kecepatannya. Nggak peduli dia direm, dia dipercepat, dia konstan, nggak peduli. Yang namanya vektor kecepatan itu kan perubahan posisi. Posisinya berubahnya kemana? Kesitulah arah kecepatannya. Jadi titik ini dengan titik ini tadi, ini adalah dua titik yang berbeda fase atau berlawanan fase. Dua titik yang berlawanan fase. Berlawanan fase itu sama dengan beda fase sebesar 180 derajat. Satunya naik, satu turun. 180 derajat, setengah lingkaran. Setengah kali osilasi. Oke. Titik lain itu banyak loh yang sebenarnya berlawanan fase, sefase, tapi sebenarnya kelipatan saja. Titik ini tadi, hijau nomor 2 dan hijau nomor 5, ini sefase. Ya kan? Iya, Pak. Macet-macet. Iya, Pak. Simulasi saya macet-macet nggak? Nggak jalan, Agak. Pak. Hah? Ini lagi saya stop. Oh, iya, Pak.
Nah, selain dua titik ini, coba saya lihat beda jarak antara mereka berapa jauh ya? Antara dua titik ini jaraknya bedanya berapa jauh ya? Satu Satu lembah, satu gelombang. Iya, satu gelombang. Satu Satu gelombang. gelombang. Kira-kira titik lain yang mungkin sefase dengan titik nomor 2 ini yang mana? Di mana kira-kira? Titik yang di mana? Titik 3 titik sama hijau ketiga nomor 5. dengan titik Nomor hijau 6. ke-6. Hijau ketiga. Ini dong. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini enggak sefase. Sefase itu harus sama apanya? Simpangannya harus sama setiap saat. Arah geraknya juga harus sama setiap saat. Ini kan udah pasti simpangannya nggak sama nih. Simpangannya 0 ini besar simpangannya. Yang tiga, yang Kalau nomor sama yang Pak. ke-6. titik hijau Ini nomor 5. nomor 1 dengan nomor Nomor 4. Iya, coba satu dengan nomor 4. Mereka barengan nggak tuh? Barengan mereka tuh. Oh iya, Pak. Nah, ini pada saat 0, dua-duanya 0. Pada saat terus ke negatif, dua-duanya negatif. Jadi ini dengan ini selalu kompak. Simpangannya selalu sama. Simpangan itu berarti terhadap sumbu horizontal ya. Ini jarak sumbu horizontalnya dari dia ke sumbu horizontal. Itu simpangannya. Karena dia geraknya kan naik turun, berarti simpangannya pada sumbu Y. Jadi sebenarnya titik yang sefase itu kalau dia terpisah oleh jarak yaitu lambda atau kelipatan dari lambda. 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya. Itu pasti satu fase. Sebaliknya, kalau jarak pisahnya itu setengah lambda, pasti berlawanan fase. Ya kan? Iya, Pak. Setengah lambda, 1,5, 2,5, dan seterusnya. Kalian bisa membuat sebuah gelombang panjang, pasti gitu. Oke, saya lanjut sekarang pembahasan kita ke superposisi gelombang. Itu tadi itu masih mengingatkan materi di dalam video saja, nambah. Untuk hari ini kita coba 2, tapi kayaknya nggak akan selesai 2 ini, karena kemarin di kelas B juga hanya dapat 1, yaitu yang superposisi. Sudah PPT saya sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, saya ulangi. Kita satu PPT ini kita akan pakai 2 kali termasuk hari Jumat. Karena nggak akan selesai ini. Ternyata banyak muatannya, apalagi memang ya harus pelan-pelan ya. Intinya harus pelan-pelan. Oke. Kita akan menerapkan prinsip superposisi. Superposisi itu artinya penjumlahan. Nah, itu tadi konsep sefase, beda fase dalam satu gelombang yang sama. Antara 2 titik atau lebih. Sekarang konsep 2 gelombang yang berbeda fase. 2 gelombang yang berbeda, apakah mereka satu fase atau berlawanan fase, atau punya beda fasenya seberapa? Ini dilihat di sini. Oke, nomor atas, gambar paling atas, lihat. Atau yang paling bawah dulu, yang paling mudah ya. Ini lihat paling bawah nih. Udah kelihatan kursor saya jalan? Sudah, Pak. Jalan, Pak. Ini gelombang A dan B ini benar-benar berimpit. Benar-benar kalau kita lihat potretnya, ini 2 gelombang ya, 2 gelombang yang berbeda. Tapi begitu dilihat posisinya yang sama, dari titik 0, A-nya di 0, B-nya di 0. Kalau kalian ibaratkan itu 2A gelombang nomor 4 ini, bayangkan aja ada 2 utas tali. Tangan saya kelihatan ada 2 utas tali. Misalnya begini ya, ini ada 2 utas tali begini. Di tali bagian atas terjadi gelombang, tali bagian bawah terjadi gelombang. Dalam waktu yang berbarengan, gelombangnya persis begitu A dan B itu. A-nya mulai dari 0, B-nya mulai dari 0.
pada saat T sama dengan 0. Sehingga kita sebut dua gelombang ini satu fase. Satu fase dia. Atau kalau satu fase, sefase itu beda fasenya sama dengan 0. 0 derajat atau 0 radian. Nah, A dan B, ini misalnya ibaratkan aja ada dua tas tali, ada gelombang. Di A gelombangnya, ambillah T0-nya di sini ya, di titik paling kiri ini T0. Pada saat T0 mulai, T-nya berjalan, A-nya sudah mulai terbentuk gelombang. Seret. A terbentuk gelombang, sehingga merambat di sepanjang tali begini. B, belum dia, masih nunggu waktu sampai tertentu, sampai A-nya sudah mencapai puncak, A sudah mencapai maksimum, B-nya baru mulai bergetar. Dia akan naik dulu, seret, seret, gitu. Nah, ini namanya A ini duluan kan, gelombangnya terjadinya duluan A-nya. Karena pada saat T di 0 di sini A-nya sudah mulai bergetar, sudah mulai menghasilkan gelombang, B-nya belum, masih 0 sampai A-nya sudah maksimum baru B-nya mulai. Oke? Oke? Iya, Pak. Sekarang lihat. Sekarang kita coba pahami berapa beda sudut fase antara A dan B. Di sini ada 90 derajat. Dari mana 90 derajat itu? Tahu nggak? A dan B ini beda fasenya 90 derajat. Itu dari mana itu? Karena titik mulai B-nya itu tegak lurus sama titik maksimum yang A itu ya, Pak? Iya. Titik maksimum A itu di saat sinnya sama dengan berapa? Sin maksimum kan nilainya 1 ya. Iya, Pak. Sin maksimum 1 itu terjadi di sudut berapa? 90 derajat, Pak. Oke, 90 berarti titik puncak A ini, yaitu titik B berada, itu adalah di 90 derajat. Jadi antara A dan B, beda sudutnya, beda sudut fasenya adalah 90 derajat. derajat. Jadi A mendahului B. Sekarang pertanyaannya, kalian tulis. Jika, tulis ya, jika fungsi gelombang A sama dengan YA sama dengan, saya ulang, jika fungsi gelombang A yaitu YA sama dengan amplitudo kali, amplitudenya boleh ditulis A kali sin. A kali sin Kx minus omega T. Sudah? Udah, Pak. Maka YB sama dengan titik-titik. Gimana, Pak? Maka YB sama dengan titik-titik. Maka Y titik B sama dengan titik-titik. Nah, kalian pikir, kan ini beda fasenya 90 derajat. Jadi, fungsinya B itu berapa YB? Dengan beda fase 90 derajat itu. A mendahului B. Ada yang tahu? Udah ketemu jawabannya? Bapak izin menjawab, Pak. Silakan. Berarti YB-nya itu A sin Kx min omega T ditambah pi per 2, bukan ya, Pak ya? Kenapa ditambah? Karena si A-nya kan mendahului si B. Ayo.
Kalau mendahului, apakah ditambah? Dikurang. Iya, dikurang. Jadi gimana coba? Jadi YB-nya sama dengan A sin KX min omega T dikurang pi per 2. Iya, X min omega T. iya. Benar. Yang lain gimana? Coba tanyain. Kalau nggak nyambung. Tadi siapa yang jawab? Leopi, Pak. Leofi. Yang lain ada yang nyambung itu atau belum nyambung? Nangkep Yofi kok bisa dia dapatnya gitu? Oh, itu kenapa ya Pak kok dikurang, Pak? Iya. Coba gimana tadi Leofi, kenapa kamu kurang? Jam jawab ya, karena si A-nya kan dahulu ini si B, jadi kalau yang pas ditanya YB dia pakai ini dikurang pi per 2 itu, karena si beda pasanya 90 derajat. Jadi kalau yang ditanya